Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video part 2, membuat tabel database dan formula dasar Microsoft Excel. Jadi buat kalian yang belum nonton video part satunya, kalian wajib banget nonton terkait perkenalan Excel. Oke, kali ini aku mau kita langsung belajar sambil latihan, di mana kalian bisa download soalnya itu di deskripsi yang udah aku cantumkan. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi sebelumnya untuk membuat tabel dalam Microsoft Excel, kita bisa langsung blok aja sesuai berapa banyak sel yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada icon, di mana kita bisa klik all border, di mana ini untuk menggarisin semua tabel yang kita blok tadi. Nah, kemudian di sini juga bisa kita gambar tabelnya secara manual. Kemudian di sini bisa kita hapus bordernya. Kemudian di sini kita bisa pilih warna sesuai yang kita mau gitu. Nah, kita masuk ke latihannya. Nah, di sini kalau kita mau bikin no border, kita bisa klik. Nah, ada kan garisnya. Kita bisa klik lagi di sini, ada lagi garisnya gitu guys. Nah, kemudian kita bisa adjust ya guys. Jadi kita mau tabelnya itu lebih besar. Nah, sih kita bikin gini. Jadi kita adjust sesuai kita mau. Nah, kemudian di sini untuk kita buat nomor angka dari 1 sampai selanjutnya, kita bisa buat 1 di sini, kemudian kita klik 2 di sini. Nah, untuk angka seterusnya, kita blok angka 1 dan 2. Kemudian di sini ada panah di bagian kanan paling bawah ini, kita tarik ke bawah. Nah, akan muncul. Atau kita juga bisa klik 2 kali. Nah, akan muncul secara otomatis gitu guys. Oke, di sini juga kita bisa memperbaiki biar lebih rapih lagi ya. Di sini ada data anggota, kan di sini bisa lihat bahwa tabelnya itu ada 2 gini ya. Nah, di sini ada namanya wrap text dan juga merge and center. Di mana wrap text ini berfungsi untuk merapikan teks sesuai dengan ukuran sel. Jadi gimana caranya supaya teksnya ini sesuai ukuran sel tadi? Kalau kita klik wrap text, nah bahkan dia akan um, muncul sesuai dengan besar ukurannya, ukuran selnya. Kita bisa besarkan. Nah, ini guys. Nah, tapi kalau misalnya merge and center ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi 1. Nah, ini Excel yang tadinya ada 2 selnya jadi 1. Jadi kita klik ya, kita mau merapikan teks ini. Kita klik merge and center. Nah, akan jadi 1 selnya. Yang tadinya ada 2 sel jadi 1. Kita bisa adjust juga sesuai yang kita mau, rata kiri atau rata kanan. Nah, begitu juga dengan tanggalnya. Kita bisa rapikan. Oke. Nah, untuk kita mau tahu nih, kita mau buat tanggal di pembuatan datanya. Di sini ada notes. Kita harus buat tanggal sesuai dengan format, berarti tanggal dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, untuk kita buat rumus atau membuat formulanya, nah, kita harus pelajari dulu di sini. Kan harus. Di sini ada formula Microsoft Excel, di mana setiap formula rumus yang mau kita masukkan itu harus diawali dengan simbol sama dengan. Ya, sama dengan. Misalkan kita masukkan rumus right,
maka akan muncul di sini di bagian bawah ini teks, kemudian numchars. Maksudnya apa yang harus kita lakukan setelah kita masukkan rumus tadi ini. Nah, teks berarti kita harus masukkan posisi cells yang akan digunakan sebagai acuan rumus. Kemudian ada simbol titik koma. Nah, titik koma di sini itu berfungsi sebagai pemisah karakter antara teks dan juga numchars. Nah, numchars ini maksudnya berapa banyak karakter yang ingin kita munculkan. Misalnya kita mau munculkan 2 karakter, berarti kita bakal buat di sini 2 gitu. Nah, kita balik lagi ke soal latihannya. Berarti untuk kita buat tanggal dengan rumus Excel, kita harus mengklik pertama kali adalah sama dengan. Nah, gimana cara buat rumusnya? Berarti kita masuk di sini. Oke. Untuk buat rumus, setting tanggal pembuatan data menggunakan date. Text itu merupakan format tanggal dan waktu sesuai keinginan. Kemudian kita bisa gunakan rumus now untuk memunculkan tanggal dan waktu ataupun jam saat ini. Kemudian time untuk memunculkan waktu pembuatan data. Ya, untuk buat tanggal, berarti kita mau format ya, sesuai dengan keinginan kita, berarti kita bikin rumusnya text, kemudian date. Oke, kita masukkan di sini text. Nah, di sini kita bisa klik aja sih 2 kali. Atau kalian mau buat manual juga boleh. Tapi biar, nah, akan muncul seperti ini guys. Value, format, text gitu. Jadi, akan muncul yang harus kita masukkan di sini. Rumus selanjutnya gitu. Karena kita mau buat tanggal, berarti kita masukkan date. Nah, di sini akan muncul yang harus kita masukkan apa? Pertama kali, year. Berarti kita masukkan tahunnya 2023, kemudian titik koma sebagai pemisah karakternya. Nah, ini disesuaikan dengan Microsoft Excel yang kalian gunakan ya. Kemudian masukkan month, bulannya, berarti bulan 6. Kemudian titik koma lagi, masukkan day-nya, tahunnya, harinya, tanggalnya, tanggal 25. Kemudian tutup kurung. Nah, dikarenakan di sini, di soal tadi itu, kita harus buat urutannya itu dari tanggal, bulan, dan tahun. Maka kita bisa gunakan rumus yang ini, guys. Nah, ini. Untuk memformat hari, kita gunakan D. Nah, kalau misalnya kita mau buat harinya seperti ini, 01, tanggalnya 01, berarti DD. Kalau kita mau buat disingkat mon seperti ini, kita bikin D-nya 3 kali D. Kemudian kita kalau mau lengkap berarti Monday, D-nya 4 kali. Begitu juga dengan month, bulannya. Kalau kita mau buat bulan 01, berarti M-nya 2 kali. Atau kita mau buat disingkat ya, berarti M-nya 3 kali. Kemudian kalau mau lengkap Januari, berarti M-nya 4 kali. Begitu juga dengan tahun dengan simbol Y. Berarti di sini kita pisahkan dulu dengan titik koma. Kemudian tanda petik. Nah, karena kita mau pertama kali itu tanggalnya, berarti DD. Kemudian bulannya. Di sini aku mau buat dia pakai angka aja ya guys. Nah, kemudian tahunnya itu Y. Oke. Kemudian kita tutup lagi. Dan tutup kurung. Kemudian, oke, akan otomatis terformat seperti ini. Kemudian, untuk memunculkan jam, berarti kita bisa gunakan rumus time, waktu. Nah, kita awali dengan sama dengan, kemudian klik time. Nah, di sini akan muncul
hour, minute, dan second. Berarti kita harus masukkan dulu jamnya berapa. Misalkan jam 12. Kita pisahkan titik koma. Kemudian menitnya ke berapa? Misalkan menit ke 6. Kemudian titik koma, detiknya. Kemudian tutup kurung dan Oke, akan muncul sesuai dengan jam yang kita inginkan. Oke, kemudian, nah di sini ada notes juga. Nah, gimana sih cara buat notes kayak gini? Kita tinggal buat gini aja sih guys. Klik tabel yang mau kita buat notes, misalkan ini. Kemudian klik kanan, di sini ada insert comment. Nah, tinggal kita buat aja insert comment yang kita mau gitu guys. Kalau kita mau hapus insert comment-nya, tinggal kita delete aja gitu. Ya. Nah, kemudian di latihan selanjutnya, di sini ada nama yang nggak beraturan ya hurufnya ya. Acak, ada huruf kapitalnya di tengah-tengah, ada nggak jelas lah. Berarti kita harus rapikan gimana caranya. Nah, di sini ada rumusnya, ada formulanya, di mana untuk membuat teks menjadi huruf besar semua, kita gunakan upper, huruf kecil semua, lower, dan huruf pertama yang besar itu proper. Oke, kita lihat di sini, soalnya itu diawali huruf kapital, berarti huruf pertamanya aja yang kapital. Jadi kita gunakan rumus proper. Proper. Kemudian kita masukkan teks yang kita inginkan. Klik teksnya, kemudian kurung dan enter. Teks akan otomatis rapi sesuai dengan yang kita mau. Kemudian gimana selanjutnya? Kita tinggal klik aja di sini 2 kali. Klik. Oke, akan mempermudah kita. Nah, di sini kita mau buat inisial namanya. Ya. Dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri. Jadi inisial namanya itu dibuat dari sebelah kiri. Berarti dari sebelah kiri. Nah, gimana caranya? Kita lihat lagi rumusnya. Oke. Nah, untuk kita mengambil posisi teks di sebelah kiri, kita gunakan left, di tengah kita gunakan mid, dan di kanan kita gunakan right. Oke. Nah, di sini ada notes di mana inisialnya itu menggunakan 2 huruf kapital. Ya, 2 huruf kapital. Karena kita ngambil sebelah kiri, berarti kita masukkan formulanya sama dengan kemudian huruf kapital ya. Kalau huruf kapital, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau huruf besar semua berarti upper. Kita pakai upper. Kemudian, karena kita mengambil di sebelah kiri, berarti kita masukkan left. Left. Nah, kemudian kita masukkan teks. Teks mana yang mau kita, sorry guys, left. Ya, kita masukkan teks yang mana yang mau kita gunakan untuk rumus sebagai acuan. Kita masukkan yang ini ya. Nah, kemudian kita titik koma, kemudian num charge, di mana num charge ini berapa banyak teks yang akan kita, berapa banyak huruf yang akan kita munculkan. Karena di sini soalnya disuruh 2, berarti kita buat 2 dan tutup kurung. Enter. Nah, kalau ada tanda seperti ini guys, berarti ini nggak salah ya. Jadi dia akan ngoreksi otomatis gitu. Jadi kita klik aja yes. Berarti kita ada kurang, tutup kurungnya kita kurang. Aturannya ada 1 lagi. Ya, yes. Nah, aku juga mau ngasih tahu ya. Nah, tutup kurung ini akan dia benar itu sampai dia tuh tandanya warna hitam gitu ya. Misalkan gini. Nah, ini kan masih merah nih, berarti kurang kurungnya. Nah, sampai hitam.
Oke, kita tinggal klik 2 kali aja. Oke guys, untuk inisial nama tengah, oke, kita ambil dari tengah, berarti sama aja seperti tadi upper. Karena dia di tengah, berarti kita pakai mid. Oke, di sini ada disuruh masukkan teksnya. Kemudian kita klik teks yang kita mau gunakan. Kemudian titik koma, kemudian start number. Dan berarti misalnya kita mau pakai dimulai dari huruf yang ketiga. Berarti kita klik 3, kemudian titik koma, kemudian num charge-nya berapa banyak. Kita mau, karena kita mau masukkan inisial namanya cuma 2 huruf, berarti 2. Kemudian tutup kurung. Nah, bisa dilihat bahwa ini masih merah ya tutup kurungnya. Berarti kita klik sekali lagi sampai dia jadi hitam, warna hitam. Kemudian enter dan klik 2 kali. Sama juga dengan yang kanan, berarti kita masukkan juga upper, kemudian kanan rumusnya itu right. Oke, kemudian kita ikutin aja yang di bawah ini ada teksnya, kemudian titik koma, kemudian num charge-nya ada berapa? 2, kemudian tutup kurung. Bentar. Oke, sekian video pelajaran kita tentang Excel hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu part selanjutnya, guys.